Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, mustami'in, mustami'at, musyahidin, musyahidat, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Ismi Angga Saputra wa antum tunadunani bi ismi Angga. Ana talib bi qismi ta'limil lughah al-arabiyyah bil Jami'ah Al-Hukumiyah Al-Islamiyah Raden Fatah Palembang al-marhala tsalis. Thayyib, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang pembelajaran bahasa Arab. Perlu kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab itu memiliki 4 maharot atau kemahiran. Ya, di sini saya akan mengambil judul atau tema yaitu maharotul qiraah, atau kita sering dengar dengan pembelajaran qiraah. Tentu kita tahu bahwa qiraah ini adalah membaca. Membaca ini adalah sebuah peristiwa perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mana Nabi Muhammad SAW itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca. Metode membaca atau metode qiraah ini, maharatul qiraah ini biasanya itu sangat ditekankan kepada para santri yang mondok di pesantren tradisional, yang mana mereka masih mengkaji kitab-kitab klasik, kitab kuning, kitab-kitabnya para ulama terdahulu. Mereka lebih menekankan daripada maharatul qiraah, sehingga mereka bisa membaca kitab kuning, menyimpulkan kitab tersebut, sehingga pemahaman mereka lebih luas. Tentu kita untuk lebih paham daripada pembelajaran bahasa Arab itu tidak hanya maharatul qiraah, tentu maharatul kitabah, maharatul istima', atau juga maharatul kalam. Nah, inilah supaya rasa kita untuk lebih senang kepada pembelajaran bahasa Arab, karena kita ketahui bahwa pembelajaran bahasa Arab ini banyak orang-orang yang tidak menyukai pembelajaran bahasa Arab. Tentu kita belajar bahasa Arab ini karena kita cinta kepada bahasa Arab. Mengapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, uhibbul araba li thalas. Cintailah bahasa Arab itu karena 3 kata Nabi. Karena 3 kata Nabi. Yang pertama itu adalah li'anni arabi. Saya adalah orang Arab. Bahasa saya bahasa Arab. Jadi kalau kita cinta kepada bahasa Arab, seolah-olah kita itu cinta kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad yang membawa daripada membawa bahasa Arab tersebut. Yang kedua adalah wal Qur'anu arabi. Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi Al-Quran itu tidak berbahasa daerah. Tidak ada Al-Quran berbahasa Jepang, tidak ada Al-Quran berbahasa Inggris, ya. Semuanya Al-Quran isinya adalah berbahasa Arab. Yang ketiga adalah wa kalamu ahlul jannah arabi. Orang-orang yang surga itu dia berbahasa Arab. Jadi kita mempelajari bahasa Arab, kita cinta kepada bahasa Arab ini adalah niat dan tekad kita itu supaya bisa masuk surga. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Di sini ada pengertian metode. Nih, kita bahas metode dulu karena judul saya ini pengertian metode membaca. Di sini saya mengambil membaca ini secara umum sebenarnya. Tapi ini lebih kepada bahasa Arab. Lebih masuknya kepada bahasa Arab. Yang namanya membaca itu tidak hanya bahasa Arab sebenarnya. Membaca koran, membaca komik, ya, membaca sejarah-sejarah yang ada di buku-buku berbahasa Indonesia, itu membaca. Tapi di sini kita lebih kaitkan kepada pembelajaran bahasa Arab. Pertama kita masuk pengertian metode. Boleh kita lihat di sini ada pengertian metode. Secara bahasa, metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thariqah. Thariqah itu adalah jalan, thariq. Jalan yang berarti langkah-langkah strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Tentu kita ingin melakukan pekerjaan, kita memiliki metode, cara, langkah-langkah. Kalau bahasa kita itu istilahnya itu kita buat dulu rute-rute
kita buat dulu konsep. Nah, ini thariqah itu bisa juga disebutkan konsep. Yang mana kita tahu supaya proses yang harus kita tempuh ini sehingga menjadi hasil yang sangat baik dan tidak mengecewakan. Nah, itu disebut dengan thariqah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, metode pembelajaran adalah seperangkat cara atau jalan dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Nah, di situ ada kata-kata teknik. Teknik, cara, ya, metode. Jadi tidak hanya di pembelajaran bahasa Arab sebenarnya. Seluruh pembelajaran itu tidak hanya di maharatul qiraah sebenarnya. Seluruh maharatul itu pasti memiliki metode ataupun cara ataupun langkah-langkah supaya proses kita itu tidak berjalan ngalur, tidak berjalan seperti bahasa kita tuh mut-mutan ya. Jadi kita tidak bisa, proses pembelajaran itu harus dibuat dulu, di konsep terlebih dahulu sehingga itulah tadi yang membuahkan hasil yang sangat baik. Selanjutnya kita masuk kepada pengertian membaca. Nah, tadi membaca itu sudah kita jelaskan di awal tadi bahwa membaca itu adalah suatu perintah langsung dari Allah. Namun di sini dijelaskan bahwa membaca adalah pengucapan kata-kata dan perolehan kata dari bahan cetakan. Kegiatan ini melibatkan analisis dan pengorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks, termasuk di dalamnya pelajaran, pemikiran, pertimbangan, perpaduan, dan pemecahan masalah yang berarti menimbulkan penjelasan informasi bagi pembaca. Peribahasanya itu begini, kalau orang yang banyak membaca itu pasti banyak pemahaman, pasti banyak ilmu yang didapat. Membaca ini sekarang ini kalau kita lihat di perkembangan zamannya saat ini, kayaknya membaca itu sekarang itu sudah sangat minim, sangat berkurang. Karena informasi ataupun ilmu-ilmu orang ini sekarang lebih suka kepada video. Yang mana video tersebut menampilkan seperti film. Ya, jarang video itu yang seperti animasi yang di situ ada tulisan-tulisan yang harus kita baca, namun itu tidak banyak. Karena membaca ini sudah berkurang. Yang mana kita ini sudah masuk di era globalisasi. Akses informasi itu sekarang ini lewat video sudah. Jadi orang itu sudah malas untuk membaca. Sudahlah, untuk apa membaca? Karena kita sudah membuka, nonton langsung videonya, isinya apa, tentang apa, itu sudah ada di video. Makanya sekarang ini ya, para penuntut ilmu itu minim membaca. Makanya kita lihat perpustakaan yang ada di sekitar kita, di kota, bahkan di kabupaten itu tidak pernah kotor. Bukunya rapi, tertata. Dan ada buku yang tertutup oleh kantong, itu belum dibuka sama sekali. Ya. Dan tempatnya itu, ruangannya itu sepi. Karena orang itu tidak lagi suka membaca. Orang sekarang lebih kepada nonton berita-berita, itu langsung dari film-film yang sudah dibuat. Makanya di sini tadi pengucapan kata-kata. Jadi dari membaca itu kita akan menemukan sebuah pemikiran. Ya. Seandainya kita membaca tentang dalam sebuah kitab, kita bahas jurmiyah misalnya, dalam kitab jurmiyah kita membahas mubtada. Ya. Mubtada itu kalau kita baca di dalam jurmiyah, itu kita tidak sekedar membaca, namun kita harus mencari pengertian mubtada itu secara lebih tinggi lagi. Maka kita naik kepada kitab seperti kitab misalnya syarahnya itu Mukhtasar Jiddan misalnya, kita tarik kitab Mukhtasar Jiddan, atau kita naik lagi kitab Kawakib Durriyah. Nah, kita lihat di Kawakib. Jadi kita faduhkan. Nah, itu kita membaca tadi tidak hanya membaca, tapi kita itu menggunakan pikiran kita. Maka di sini disebut dengan pengorganisasian berbagai keterampilan yang kompleks. Termasuk di dalamnya pelajaran pemikiran, pertimbangan, perpaduan. Nah, jadi kita membaca tadi dapat pelajaran. Setelah kita dapat pelajaran, kita berpikir tentang pembelajaran tersebut. Setelah kita berpikir, kita paham, kita pertimbangkan. Nah, kita pertimbangkan. Setelah kita pertimbangkan, kita perpaduan. Kita samakan. Dari pertimbangan kita tadi kita samakan, dan pemecahan masalah yang berarti menimbulkan penjelasan informasi bagi pembaca.
Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan informasi, banyak-banyak membaca. Bahkan ada pepatah mengatakan itu, orang yang rajin membaca itu disebut dengan kutu buku. Ya. Jadi dimanapun dia berada, itu tak pernah lepas daripada buku. Terutama lagi pembelajaran bahasa Arab ini, maharatul qiraah ini sangat penting. Ya, kita maharatul qiraah itu untuk menerapkan pembelajaran nahwu dan sorof yang sudah kita pelajari. Maka disebut dengan at-tatbiq. Ya, ada nahwu tatbiq. Nahwu yang mempelajari di situ kita untuk praktek. Nah, prakteknya kita tahunya daripada pembelajaran tadi seperti tentang mubtada, khobar, isim, fa'il, jar majrur. Itu kalau kita sekedar tahu dan kita tidak pernah praktek di sebuah kitab, membaca kitab, maka tak paham kita. Kita tahu jar majrur ya itu kasroh, ya sudah kasroh. Tapi ketika kita membaca, karena kita tidak pernah membaca, hanya sekedar tahu saja tapi tidak pernah dibaca, nah maka kita bingung. Nah, makanya maharatul qiraah ini adalah penerapan daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari seperti ilmu nahwu, sorof, ya, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita memasuk kepada beberapa metode pengajaran membaca yang dikemukakan oleh para ahli. Nah, di sini ada empat metode. Yang pertama, metode reseptif. Nah, metode ini mengarah ke proses penerimaan isi bacaan maupun simakan baik surat maupun surat. Nah, ini tadi yang proses kita menyimak, ya, mendengarkan lalu kita membaca. Yang kedua, metode komunikatif. Desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Ini keterampilan, itulah disebut dengan maharatul lughah, ya, keterampilan berbahasa. Jadi dengan adanya metode komunikatif, desain yang bermuatan komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Kita membaca itu paham dengan isi apa yang kita baca. Makanya orang yang bahasa Arab, bahasa Inggris, intinya orang-orang yang masuk ke dalam bidang perbahasaan, ya, itu tidak bisa asal bicara. Makanya di dalam balaghah itu ada bab-bab yang menjelaskan bahwa terkadang ada orang itu bicara seperti memuji, ada juga orang itu memuji tapi menjatuhkan. Itu kan ada orang yang menjatuhkan tapi memuji. Ta'kidul madha bima yasbihud dam, itu ada di situ penjelasannya. Sekarang metode integratif, berarti menyatukan beberapa aspek dalam satu proses. Kemudian metode partisipatori, metode ini lebih menekankan keterlibatan siswa secara penuh. Nah, ini ada metode-metode yang 4 ini mungkin bisa kita menjadikan referensi ataupun rujukan untuk mengajarkan daripada metode-metode pembelajaran maharatul qiraah. Di keempat metode inilah, mungkin di pembahasan lain ada lagi kan metode-metode yang lain menurut para ahli. Ini yang bisa saya simpulkan dari 4 metode itu, saya ambil 4 ini saja. Ini sudah lumayan lengkap, insyaallah bisa kita gunakan, samakan daripada pembelajaran kita. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, walaupun singkat, semoga bisa menjadikan salah satunya motivasi bagi kita, terkhusus bagi saya pemateri pada hari ini, agar kita itu lebih rajin untuk membaca, supaya ilmu-ilmu yang betul-betul kita baca itu bisa kita sampaikan melalui pembacaan kita. Tadi ada ketinggalan sedikit di proses pembelajaran membaca tadi, ya, sedikit ada ketinggalan tentang apa tadi, kita masuk ke pengertian metode tadi. Di metode itu, sebelum seorang guru menggunakan suatu metode dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus mengetahui dahulu beberapa faktor yang harus dijadikan dasar pembelajaran dalam pemilihan sebuah metode pembelajaran. Berpedoman pada tujuan, patokan, ya, pedoman itu sebuah patokan kepada tujuan. Perbedaan individual anak didik. Nah, jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran itu tadi ada, kita itu seperti melihat dulu anak didik kita itu seperti apa, ya. Makanya tidak jadi masalah kalau kita satu persatu kita suruh mereka untuk membaca, supaya kita tahu. Jadi
Jadi ketika kita mulai proses pelajaran, kita harus membuat perkelompokan. Kita kelompokkan si anak didik ini ke tempat yang ini, ke tempat yang ini, ke tempat yang ini. Ada yang kurang kosakata, kita gabungkan kepada yang kurang kosakata. Ada yang tidak mengerti nahu, tidak mengerti sorb, kita gabungkan sehingga kita mengajar itu enak. Ya, karena tujuan kita itu menjadi seorang guru, masyayikh, mu'alim, mengajarkan sebuah ilmu itu, ya, kita itu jangan sampai ada terbesit dalam hati kita itu tujuan kita untuk, ya kita itu kan pasti untuk mencerdaskan anak-anak kan. Tapi kalau kita niat kita lebih kepada supaya anak ini pintar, maka ketika anak itu tidak pintar, maka ketika anak itu tidak mengerti, kita akan kecewa. Maka kata Mbah Mun Zubair itu, didiklah murid itu jangan niat untuk memintarkan mereka, tapi untuk membimbing. Makanya ada kalimat murabbi, pembimbing, atau disebut dengan istilah mursyid, pembimbing. Ya. Jadi kita ini selaku seorang guru tidak hanya memberikan ilmu, tapi memberikan pendidikan ataupun membimbing mereka sehingga mereka itu paham dan mengerti dan mudah untuk menerima ilmu dari kita. Sifat bahan pelajaran, situasi kelas. Nah, kelas ini sangat berpengaruh. Ya, kelasnya kotor, nah itu tak akor kita belajar, susah. Kalau kelas kotor kita susah untuk belajar karena tidak fokus. Pasti bau ini, bau itu kan tidak fokus saja. Kelebihan dan kelemahan metode, kelengkapan fasilitas. Fasilitas selalu mendukung. Seandainya kita belajar menggunakan proyektor, ya ada proyektor. Kalau kita mempelajari menggunakan seperti istima itu kan, menggunakan laptop ataupun komputer, harus ada komputer dari situ. Kelasnya harus sejuk, dingin, tentram. Makanya sebelum belajar kita tekankan harus kita membaca doa supaya pembelajaran kita itu tenang, berjalan dengan sesuai rencana kita. Mungkin demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf kepada Allah, sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam, inna ahsanal kalamullah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.